Hai teachers, welcome back in Accidental Teachers Channel bersama saya, Misari. Accidental Teacher Talk. Jika Anda baru mengunjungi channel Accidental Teacher Channel, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Misari. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman pendidik untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan Pixton. Siapa tahu teman-teman pendidik tertarik untuk membuat project-based learning dengan menggunakan Pixton. Pixton sendiri merupakan satu situs pembuatan komik yang memungkinkan kita untuk mengkustomisasi atau membuat komik tanpa perlu membuatnya dari awal. Maksudnya seperti apa? Jadi di Pixton sendiri kita sudah disediakan berbagai fitur untuk membuat suatu avatar. Mulai dari pembuatan bentuk avatarnya sendiri, orangnya, kemudian ada posenya, ada latar belakangnya, kemudian juga kita bisa menentukan bagaimana ekspresi wajahnya. Sehingga saat kita menggunakan Pixton dan mengassign atau memberi tugas kepada peserta didik, mereka dapat membuat cerita mereka sendiri, mereka dapat membuat presentasi melalui komik yang mereka buat. Nah, kira-kira apa saja ya yang bisa kita kerjakan dengan Pixton, dan apa saja yang bisa peserta didik lakukan dengan Pixton, dan mungkin saja ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat project-based learning di kelas kita. Yuk, langsung saja kita demonstrasikan sama-sama bagaimana membuat akun di Pixton dan bagaimana mengundang peserta didik ke Pixton dan mengeksplor fitur-fitur yang ada di Pixton. Kita bisa masuk ke Pixton dengan mengetik pixton.com di browser kita, kemudian kita langsung masuk ke landing page atau bagian depan dari website tersebut yang menyediakan informasi mengenai website Pixton. Jika sudah punya akun, kita bisa langsung login, atau jika belum, kita bisa sign up dengan membuat sebuah akun pendidik atau educator. Membuat akun sebagai pendidik, Anda juga bisa membuat akun sebagai orang tua, profesional atau bisnis, dan juga murid. Nah, Anda bisa mendaftar ke Pixton dengan menggunakan akun Gmail, Microsoft, atau langsung menggunakan akun Facebook Anda sendiri. Setelah mendaftar, Anda akan diberikan pilihan apakah ingin langsung mengassign anak didik untuk membuat komik, atau mencoba membuat komik dengan Comic Maker, atau membuat foto kelas terlebih dahulu, atau skip semuanya dan langsung ke dashboard Anda. Di bagian dashboard terdapat beberapa menu yang menunjukkan fungsi-fungsi dari Pixton yang dapat Anda gunakan di kelas Anda. Sekarang, mari kita buat kelas baru. Di sini, saya akan menamakan kelas saya sebagai sampel class. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan kita pilih kira-kira kelas berapa kelas kita ini. Di sini saya akan pilih kelas 6. Kemudian di bagian selanjutnya kita bisa memilih subjek atau mata pelajaran yang berhubungan dengan kelas ini. Di bagian ini kita dapat menambahkan apakah misalnya karakter yang akan kita tambahkan nanti dapat menggunakan kursi roda, hearing aids atau bantuan pendengaran, atau menunjukkan pilihan untuk non-binary gender, atau bisa menunjukkan konten-konten yang dewasa. Nah, di sini saya akan pilih hanya penggunaan kursi roda dan penggunaan alat pendengaran. Kemudian nanti peserta didik dapat memilih, kita dapat memilih mengassign atau meminta peserta didik untuk masuk ke akun Pixton dengan menggunakan akun Google atau membuat username Pixton yang baru. Di sini saya memilih untuk meminta murid masuk ke Pixton dengan menggunakan Google ID mereka atau akun Gmail mereka. Di sini kita sudah disediakan link yang bisa kita bagikan kepada peserta didik agar mereka bisa masuk dan membuat akun di Pixton. Tinggal copy, dan di sini saya akan buka ke jendela samaran baru, kemudian memasukkan link yang tadi sudah diberikan, dan peserta didik dapat membuat akun baru. Mereka bisa masuk ke akun Google mereka, kemudian masuk.
Setelah mereka masuk ke Pixton, maka mereka akan diminta untuk membuat avatar mereka sendiri. Di sini mereka bisa berkreasi, menggunakan imajinasi mereka atau membuat avatar sesuai dengan diri mereka sendiri atau membuat karakter yang mereka mau. Setelah karakternya jadi, kita bisa mendownload bagian headshot ataupun bagian full body. Nah, kalau kita download bagian headshot, maka tampilannya akan seperti ini. Jika full body, maka juga akan terdownload seluruh bagian tubuh dari karakter tersebut. Ketika klik done, maka karakter tersebut akan muncul di foto kelasnya. Karena karakternya masih satu, maka hanya masih satu avatar yang tersedia di foto kelas berikut. Tinggal klik continue. Nah, setelah masuk continue, mereka akan ditawarkan untuk membuat komik pertama mereka. Di tempat ini kita bisa meminta mereka untuk membuat komik sesuai tugas yang kita berikan. Tinggal klik create my first comic, kemudian diarahkan ke dalam fitur-fitur yang dipunyai oleh Pixton untuk membuat cerita dalam komik tersebut. Sekarang mari bereksplorasi dengan fitur-fitur yang ada di Pixton. Nah, di bagian background atau di menu background ini kita bisa memilih background yang kita mau. Tapi untuk akun gratis, maka ada beberapa atau lebih banyak background yang terkunci. Nah, kita bisa menggunakan background yang tidak terkunci jika kita menggunakan versi yang gratis atau tidak berbayar. Kali ini saya akan memilih background yang ini. Dan kita juga bisa memfokuskan bagian dari background tersebut yang ingin kita pakai. Misalnya seperti gambar berikut. Di sini saya ingin menggunakan bagian background yang ini sebagai fokus saya, di mana karakter saya akan saya buat. Kemudian jika sudah tepat dengan background, maka kita bisa memilih karakter yang kita mau. Ya, nah dalam memilih karakter ini kita bisa memilih karakter yang sudah tersedia di Pixton. Baik itu gambar yang sudah tersedia atau membuat karakter kita sendiri. Atau kita bisa memilih karakter sesuai dengan tema yang kita mau. Ya, nah di sini di Find a Character kita bisa melihat tema-tema dari karakter yang kita butuhkan. Pada demonstrasi kali ini saya akan memilih karakter yang ini. Kemudian saya akan melakukan beberapa kustomisasi terhadap karakter yang saya pilih. Mulai dari pemilihan baju, kemudian saya akan merubah warna kulit dan juga warna rambutnya. Setelah karakter yang kita desain sesuai dengan yang kita inginkan, kita lanjutkan dengan mengklik menu words untuk memasukkan kata-kata yang akan menjadi dialog dari karakter tersebut. Setelah selesai di-input, kita tinggal klik tanda centang. Nah, di sini pun kita masih memiliki beberapa pilihan, yaitu seperti speech, thought, shout, atau whisper. Kalau thought, dia akan bentuknya seperti ini, jadi si karakter seperti sedang berpikir. Atau kalau shout, maka akan berwarna merah seperti ini, yang menandakan bahwa dia berteriak. Atau kalau whisper atau berbisik, maka bentuk dari kotak dialognya akan seperti ini. Di demonstrasi kali ini saya akan menggunakan speech karena nantinya saya ingin karakter tersebut sedang berbicara dengan karakter yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengubah-ubah ekspresi dari karakter tersebut melalui menu faces. Nah, silahkan Anda pilih kira-kira mana yang paling tepat. Juga dengan menggunakan menu actions, Anda bisa merubah-rubah tingkah ataupun gerakan dari karakter tersebut. Tapi ingat, hanya beberapa gerakan yang tersedia free, sedangkan yang lainnya harus berbayar. Untuk menambahkan scene selanjutnya dari komik ini, kita bisa klik Add Panel. Setelah diklik, maka akan otomatis tertambah satu slide lagi. Dan karena ceritanya masih berhubungan, maka gambar atau slide kedua akan memiliki karakter dan juga latar belakang yang sama dengan slide pertama. Akan tetapi di slide kedua ini kita bisa menambahkan karakter yang lainnya dan juga bisa mengkustomisasi karakter yang kedua, menambahkan words, mengatur faces dan juga actions seperti karakter pertama.
Tetapi di slide kedua, kita bisa juga mengubah atau mengatur posisi dari kedua karakter tersebut di dalam slide kedua. Sehingga nantinya komik kita akan tampak hidup dan jalan ceritanya dapat dimengerti dengan baik. Selain itu, kita juga bisa mengatur fokus di slide kedua yang tentunya akan membuat dan memperkaya angle dari komik kita menjadi lebih menarik. Kemudian kita tinggal masukkan speech atau words dari karakter kedua sehingga komik kita akan tampak lebih hidup. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa mempreview komik kita dengan menggunakan menu yang ada di sebelah kiri bawah ini. Kemudian kita bisa kembali dan kita klik done. Jika kita merasa masih ingin mengedit kembali komik kita, maka kita bisa melakukannya dengan menu edit. Atau jika sudah selesai, kita bisa membagikannya. Pada menu membagikan atau menu share, kita bisa langsung mendownload, memprint, atau membagikan komik kita. Jika kita ingin mengunduh komik kita, maka kita tinggal memilih bagaimana bentuk atau posisi komik kita akan di-download. Di sini saya sudah pilih salah satu, dan mari kita lihat kira-kira bagaimana bentuk dari komik kita tersebut setelah di-download dalam bentuk gambar. Dan berikutlah tampilan dari bentuk gambar komik kita tersebut, yang tentunya bisa Anda gunakan sebagai penugasan kepada peserta didik atau Anda buat sebagai komik storytelling tentang pelajaran kita. Jika dirasa ingin membuat komik yang baru, tinggal klik New Comic. Sekarang mari kita kembali ke akun guru. Berikut merupakan akun guru. Jika kita melihat students, maka yang kita lihat si Sari tadi. Dan jika kita bisa melihat student comics, yaitu comics yang kita minta peserta didik untuk buat, maka kita bisa melihat komik yang telah dibuat tadi. Dan jika kita kembali ke My Classroom, kita akan kembali melihat sampel kelas yang kita buat. Dan jika ingin membuat kelas baru, kita bisa klik New Classroom. Begitu selanjutnya. Selain meminta murid untuk membuat komik mereka, kita juga bisa membuat komik kita sendiri yang berisi pelajaran-pelajaran kita. Selain itu, di kelas foto, kita juga bisa mengganti background dari kelas foto kita. Jadi, misalnya kita nggak suka dengan yang ini, kita bisa pilih summer atau misalnya tema yang lain yang kita suka. Sehingga kelas foto kita menjadi lebih menarik. Kira-kira gimana nih, teman-teman pendidik? Apakah tertarik menggunakan Pixton? Kalau saya sih tertarik. Pixton ini akan berguna sekali untuk memvariasikan pembelajaran di dalam kelas sehingga peserta didik tidak jenuh dengan presentasi yang itu-itu saja, tapi mereka bisa presentasi melalui avatar yang mereka buat. Kalau begitu, selamat mencoba di dalam kelas ya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira apa lagi yang mau kita bahas di Accidental Teacher Channel. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!